Halo, perkenalkan, saya Komarudin Junoarta dari kelas BCA Angkatan 18 dengan nomor NIM 1890421400032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studio desain interior 4, yaitu perancangan kantor desa Daupuri Klot, Denpasar. Mulai dari deskripsinya, kantor desa Daupuri Klot merupakan salah satu kantor desa yang berada di kawasan Denpasar Barat. Kantor desa adalah suatu tempat di mana digunakan oleh pemerintah desa terkait untuk melaksanakan kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi yang dimaksud antara lain ialah pembuatan surat keterangan tidak mampu, kartu tanda penduduk, kepengurusan kartu keluarga, dan sebagainya. Karena memiliki peran sentral dalam upaya pemerintahan desa, sehingga diperlukannya upaya untuk meredesain. Saya berada di Jalan Serma Repot nomor 15, Desa Daupuri Klot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Bisa dilihat dari maps-nya. Kemudian, kenapa harus diredesain? Kita langsung saja ke tampilan existing-nya. Tampilan existing kantor desa Daupuri Klot terkesan seperti kantor desa pada umumnya. Kenapa harus diredesain? Karena sirkulasi yang dilihat dari gambar tidak baik, kemudian ruangan dan fasilitasnya yang kurang, seperti harus diperlukannya ramp dan juga toilet disabilitas pada kantor pemerintahan, tetapi di sini belum ada. Kemudian desain yang kurang menarik. Tema konsep yang diangkat adalah neo-vernacular dengan konsep blend. Menggunakan tema postmodern yaitu neo-vernacular, di mana tema modern yang dipadukan dengan vernacular atau identitas dari daerah setempat. Kemudian konsep blend adalah suatu perwujudan dari penyatuan aktivitas manusia dengan lingkungannya. Langsung ke layout. Untuk layout lantai 1 bisa dilihat, seperti saya yang jelaskan tadi, karena ruangan dan fasilitas yang kurang, saya menambahkan beberapa ruangan seperti toilet disabilitas, kemudian arena bermain anak, ruangan laktasi, ruangan urinal, dan ruangan istirahat pada lantai 1. Kemudian juga terkait pada zaman sekarang yaitu pandemi COVID, di sini di bagian halaman depan saya menambahkan ruangan pemeriksaan di mana disertakan salah satu meja untuk memeriksa pengunjung serta wastafel untuk mencuci tangan. Kemudian fasilitas yang kurang menurut saya adalah rem. Di sini saya menambahkan rem di bagian halaman depan. Kemudian untuk langsung ke layout lantai 2. Di layout lantai 2, di sini saya ada sedikit perubahan di mana ruang seminar yang tadinya cuma ada panggung permanen, di sini saya ubah untuk menggunakan panggung knockdown, di mana panggung knockdown-nya sendiri nanti bisa berubah menjadi meja, dan ruang seminar tersebut jika tidak digunakan bisa juga sebagai ruangan balai karya. Lanjut ke fasad. Di sini fasad tampilan bagian depannya masih sama karena menggunakan neo-vernacular, masih sama menggunakan ukiran-ukiran Bali sebagai identitas dari daerah Bali sendiri. Kemudian saya menambahkan aksesoris seperti sabuk tari baris, di mana tari baris merupakan salah satu maskot tari dari Kota Denpasar. Kemudian ini fasad bagian belakangnya. Kemudian bagian potongan. Di sini bagian potongan bisa terlihat potongannya dari ruangan seminar, kemudian pelayanan umum, ruangan kepala dusun, ruang karang taruna, ruang BPD, ruang staf, kemudian halaman belakang dan halaman depan. Kemudian untuk potongan B, karena gedungnya berbentuk dua gedung yang disatukan, di sini saya membuat dua potongan. Untuk gedung pertama, ada ruang seminar dan juga ruang pelayanan umum yang dipotong. Kemudian untuk gedung kedua di belakang, ada ruang BPD, ruang kepala desa, dan ruang staf. Kemudian ada ruang istirahat. Untuk potongan CC, bisa dilihat potongan CC-nya ada ruang kepala desa, kemudian toilet 2 di bagian lantai 2, kemudian pantry atau ruang istirahat, kemudian ada ruang kepala dusun, ruang seminar, dan ruang pelayanan umum, serta penampakan dari halaman depan dan halaman belakang. Untuk potongan DD, saya samakan dengan potongan BB, menggunakan dua potongan, karena gedungnya 2. Untuk di gedung pertama, masih sama ruang seminar dan ruang pelayanan umum yang dipotong. Kemudian untuk gedung kedua, di bagian belakang ada toilet,
Ada ruang BPD, ada toilet di bagian bawah, kemudian ada ruang staff, dan juga ada tangga. Langsung ke rencana elemen interior. Rencana pertama adalah rencana lantai. Untuk lantai 1, menggunakan 3 jenis lantai, yaitu yang nomor 1 yang ditandai oleh kode 1 adalah Grigio Carrara 60x60 by Indogress. Kemudian untuk kode 2, menandai Roman Bling Black nomor seri 33209P 30x20 cm. Kemudian untuk yang ketiga adalah keramik mulia Excel Series berwarna grey atau abu-abu dengan size 25x25 cm. Kemudian untuk lantai 2 masih sama seperti lantai 1, menggunakan Grigio Carrara, kemudian Roman Bling dan mulia Excel Series. Masing-masing ditandai dengan kode 01, 02, dan 03. Kemudian untuk rencana dinding pertama adalah rencana dinding lantai 1. Di sini saya menggunakan, untuk lantai 1 menggunakan 6 jenis dinding. Dinding pertama ditandai dengan kode D1, yaitu dinding finishing Dulux Cadillac seri putih 888 dengan tambahan list kayu. Seri putih 888 juga dikenal dengan warna putih tulang. Kemudian seri D2, dinding finishing Dulux Cadillac seri putih 88 polos. Kemudian untuk D3, partisi kayu dengan ketebalan 10 cm di cover dengan panel kayu 40x100x2 cm. Kemudian untuk D4, dinding finishing batu tempel Paras Jogja dan permainan pepalihan bata merah. Kemudian untuk D5, dinding finishing Dulux Aqua Shield Series putih 888 dengan cover keramik Axel Series Grey 25x25. Kemudian yang terakhir D6, yaitu dinding finishing cover grill kulit bambu. Kemudian untuk rencana dinding second floor, di sini saya menambah dua jenis dinding, yaitu pada kode D7, dinding variasi dengan tambahan display lampu, dan D8, dinding variasi cover kayu. Kemudian untuk rencana plafon di sini, rencana plafon saya menggunakan 3 jenis plafon. Untuk rencana lantai 1, yaitu lambar sering kayu kruing dengan size 2x7x350. Kemudian plafon drop ceiling gypsum dengan ketebalan 9 mm. Kemudian yang ketiga adalah expose rangka reng variasi dengan cover anyaman bambu. Sama seperti lantai 1, lantai 2 juga menggunakan 3 jenis, yaitu lambar sering, plafon, dan juga expose rangka reng variasi dengan cover anyaman bambu. Selanjutnya ke rencana kusen. Pada rencana kusen, pada jendela, ada 4 jenis jendela, yaitu jendela krepyak, kemudian jendela variasi, jendela partisi kaca mati tanpa kusen, dan jendela mati dengan kusen kayu setebal 5 cm. Kemudian untuk pintu, di sini menggunakan 6 pintu, yaitu pintu utama variasi double swing, depan belakang, dengan ukuran 2x2, 2,2x1,56 x 3 cm, material kayu kamper dan kaca. Kemudian pintu double swing, ukuran 1300x2,2, pintu single swing dengan ukuran 900x2,1, sliding door dengan ukuran 1,4x2,1, kemudian pintu single swing dengan ukuran 70x2,1, dan pintu pivot custom. Untuk rencana kusen di second floor masih sama dengan rencana kusen di first floor. Bisa dilihat dengan kodenya. Untuk rencana furniture, saya cukup banyak menggunakan furniture di sini. Jenisnya, untuk loose furniture atau furniture yang dapat digerakkan, di sini saya menggunakan 13 furniture untuk di lantai 1. Kemudian untuk furniture yang tidak dapat dipindah-pindah atau fixed furniture atau built-in furniture, di sini saya menggunakan 9 furniture. Kemudian untuk di lantai 2, saya lumayan banyak menggunakan loose furniture di sini. Sekitar 21 jenis loose furniture terdapat di lantai 2. Kemudian untuk fixed furniture terdapat 2 loose furniture. Fixed furniture. Kemudian untuk rencana aksesoris, di sini rencana aksesoris saya menggunakan lumayan banyak.
sekitar 23. Jenis aksesoris mulai dari bagian depan seperti patung Ganesha hingga yang hingga yang kecil-kecil seperti table lamp dan vas bunga. Kemudian untuk aksesoris di second floor lebih sedikit daripada di first floor. Kemudian lanjut ke detail elemen interior. Di sini saya akan menjelaskan tentang detail lantainya. Berikut adalah detail lantai dari pemasangan Grigio Carrara 60x60 dan Roman Blink Black 33209P 30x30. Di sini saya memanfaatkan Grigio Carrara sebagai lantai utama, kemudian Roman Blink Black sebagai list dari lantai tersebut. Kemudian untuk detail dinding, di sini saya memilih salah satu detail dinding, yaitu detail dinding dengan panel kayu, partisi kayu dan panel kayu. Di sini saya menggunakan dua list di bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian atasnya menggunakan list kayu motif press dengan ukuran 80x40. Di sini list kayunya tersebut dibuat unfinishing sehingga akan menghasilkan bentuk-bentuk dan motif yang agak kasar. Kemudian untuk panel kayunya sekitar 80x40 menggunakan finishing clear sehingga tampak mengkilat. Kemudian untuk list dinding kayu finishingnya dengan ukuran tinggi sekitar 1,12 menggunakan finishing clear sehingga tampak agak sedikit mengkilat. Kemudian di bagian dinding juga dipasangkan logo Denpasar berbentuk pentagonal dengan bahan dasar keramik ukuran 850x800 mm atau 85x80 cm. Kemudian Zenith kantor plated bronze atau plated perunggu mengkilat dengan ukuran font 160 mm. Dinding ini saya tempatkan pada bagian depan, di mana ruang pelayanan umum. Kemudian untuk detail plafon, berikut detail plafon variasi yang menggunakan lembar sering, menggunakan gypsum dan juga menggunakan expose rank. Di sini expose ranknya saya jadikan sebagai hiasan, namun untuk rangkanya masih tetap memakai rangka hollow besi 4x4 cm dengan kawat pengait. Kemudian ada expose bedek anyaman bambu, kemudian rangka plafon miring, plafon gypsum 9 mm dan juga plat lembar sering 1,2x8x200 cm. Kemudian detail kusen. Di sini detail untuk saya pilih adalah pintu utamanya. Pintu utamanya menggambarkan identitas dari kantor tersebut menggunakan kusen kayu jati 220x156x3 cm dengan kaca ukuran 5 mm, ukuran ketebalan 5 mm atau 0,5 cm. Ditambah dengan ornamen berbalian, batu paras Jogja dan bata merah, imitasi reong, diameter 20 cm dan 30 cm, imitasi gender Bali, sekitar 28x93 cm, serta handler pintu, berbentuk panggul atau pemukul gamelan. Kemudian ada detail furniture. Di sini detail furniture-nya saya menggunakan furniture yang modern dengan penambahan sedikit aksen Balinya seperti penambahan ukiran Bali style 1 dan style 2. Berbahan dasar kayu dan kaca. Kemudian untuk detail aksesorisnya, di sini detail aksesorisnya berupa semacam wall lamp dengan berbentuk mahkota baris dengan material menggunakan rangka besi dengan plated tembaga. Kemudian lanjut ke rencana mekanikal dan elektrikal serta plumbing. Di sini rencana saluran air bersih untuk first floor
Tanda warna biru digunakan untuk saluran air bersih. Kemudian rencana saluran air bersih untuk second floor. Rencana saluran air bersih untuk saluran air kotor untuk first floor. Untuk warna hijau menggunakan saluran air kotor, pembuangan toilet, kemudian saluran air buangan berwarna kuning, seperti pembuangan air wastafel dan juga sink. Kemudian rencana saluran air kotor second floor. Kemudian lanjut ke rencana titik lampu. Di sini saya menggunakan sekitar 5 jenis lampu, antara lain hanging lamp, spotlight, wall lamp atau wall light, down light, dan line light. Kemudian lanjut ke rencana titik lampu second floor. Sama menggunakan 5 jenis lampu, hanging lamp, spotlight, wall light, down light, dan line light atau strip light. Kemudian rencana electrical first floor. Rencana electrical first floor menunjukkan switch TV connection, power socket, AC power socket, dan telepon connection. Berikut adalah second floor-nya untuk rencana electrical. Kemudian kita lanjut ke detail ruang. Saya kebetulan memilih 2 detail ruang yang memiliki size paling besar, yaitu ruang seminar dan juga ruang pelayanan publik. Di sini adalah denah ruang seminar, dapat dilihat menggunakan panggung knockdown yang bisa dibagi menjadi 6. Kemudian berikut potongan AA-nya. Untuk bagian wall di sampingnya menggunakan wall cover bambu. Kemudian untuk di bagian tengah-tengahnya menggunakan dekoratif wall. Kemudian untuk bagian panggungnya saya memberi sofa set cover pabrik agar tampilannya lebih berbeda daripada kantor-kantor pada umumnya. Kemudian custom wooden table dengan top glass 100 x 110 x 40 cm. Kemudian di bagian kolomnya saya menempatkan custom wall lamp dengan berbentuk mahkota baris. Di sini ada potongan BB-nya menggunakan lantai keramik yang saya jelaskan tadi. Kemudian dekoratif wall dengan custom lamp. Di sini nanti untuk di bagian tengah yang bergelombang itu, di sana nanti akan bercahaya lampu. Kemudian untuk expose sangkar reng variasi dengan cover anyaman bambu di bagian atapnya atau langit-langitnya atau plafonnya. Kemudian ada denah ruang pelayanan umum. Di sini dapat dilihat bagian-bagian denah ruang pelayanan umum meliputi front office, ruang pelayanan umum, dan juga arena bermain anak. Untuk potongan A dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat pengaplikasian indoor plan berjenis Divan Bacia pada penampakan potongan A. Kemudian untuk potongan B juga sama. Terdapat pengaplikasian indoor plan dengan jenis yang sama seperti potongan A tadi. Berikut penjelasan saya mengenai gambar kerjanya. Kita akan melanjutkan ke animasi bergeraknya.
Sekian presentasi dari saya mengenai mata kuliah Studio Desain Interior 4, yaitu perancangan kantor Desa Dauh Puri Kelot, Denpasar. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.